Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakoy, penulis buku My Name is Nakoy. Sebuah novel yang berisi 614 halaman tentang motivasi, inspirasi, dan empowering people to be transhuman. Di bab yang ketujuh ini, setelah kemarin kita membedah tentang meja balok dan juga membedah tentang raport merah, sekarang kita masuk ke tema tentang senyuman Guru Hamdani. Jadi, sebelum mulai saya ingin Anda melakukan kebaikan ini, silakan memberikan komentar, like, dan subscribe channel ini agar bermanfaat dan menyebar luas di seluruh Indonesia. Buat Anda yang sekarang sedang memegang buku atau novel My Name is Nakoy, silakan boleh buka halaman 23 sampai halaman yang kita bedah 25. Ya, kurang lebih 4 halaman, 3 halaman. Oke, saya akan bacakan. MTS Nurul Huda menjadi pondasi awal diriku untuk membangun intelektual dengan keadaan yang pas-pasan. Selama sekolah di MTS, aku benar-benar bisa membanggakan bapak dan emak. Aku selalu mendapatkan ranking terbaik. Senyuman dari bapak dan emak sudah merupakan hadiah yang terbaik untuk membayar kesalahan atau kekecewaan mereka ketika aku masih di sekolah dasar. Nah, buat Anda yang baru membaca ini, silakan boleh lihat di uraian di bawah ini, lihat cari judulnya adalah Raport Merah. Kenapa membuat orang tua saya bangga ya. Kita lanjutkan lagi. Sahabat-sahabat Nakoy ya. Bagiku sendiri, setiap orang boleh saja gagal atau kalah dalam sesi kehidupannya, namun harus berhasil di sesi kehidupan yang berikutnya. Betul ya? Suatu siang di sekolah MTS, aku dipanggil oleh kepala sekolah. Tak lama ketika mendapat informasi tersebut, aku langsung menuju kantor kepala sekolah. Setelah bertemu dengan bagian administrasi, aku langsung disuruh masuk ke ruangan kepala sekolah tersebut. Assalamualaikum Pak, apakah saya dipanggil? Salamku pada Pak Hamdani. Waalaikumsalam Nang, masuk. Bapak sudah nunggu dari tadi siang. Maksudnya adalah kepala sekolah ini. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan, kata Pak Hamdani. Silakan Pak, saya siap mendengarkan. Pak Hamdani mengambil kacamatanya, lalu mengambil brosur. Aku tadinya kurang terlalu jelas, tapi ketika ia tunjukkan dan diletakkan di atas meja, aku benar-benar memahami isi brosur tersebut. Belajarlah yang rajin Nang, lihatlah brosur ini, kamu bisa kuliah nanti. Katanya memotivasi aku yang masih bingung, tentu saja ya. Kalau kamu tetap mempertahankan prestasi dan sikap sopan kamu di kelas dan di rumah, maka Bapak percaya walau kamu dari kampung, kamu bisa masuk kuliah. Ya, oke juga ya kata-kata motivasi dari Pak Kepala Sekolah ini. Tampaknya Pak Hamdani sedang menggambarkan indahnya kuliah di Jakarta. Suasananya bahkan sampai nanti ketika aku lulus akan menjadi apa. Aku hanya tertegun mendengarkan sambil aku melamun terbayang dalam imajinasiku bagaimana indahnya kuliah nanti. Nanti saja aku menghayalnya. Kalau sudah di rumah dalam pikiranku sendiri ya. Aku memohon pamit kepada Pak Hamdani, senyuman yang khas sambil memberikan semangat padaku. Seolah-olah aku memiliki dukungan selain diriku sendiri untuk maju dan sukses. Malam itu aku memejamkan mata, malam itu setelah aku mengajar di langgar itu musola, aku mengunci kamar kecil yang aku tinggali sambil memejamkan mata. Aku benar-benar terbayang bagaimana kata-kata Pak Hamdani yang menggambarkan enaknya kuliah di Jakarta. Dalam bayanganku, aku berada di antara banyak mahasiswa yang sedang belajar. Aku duduk di taman kampus, di bawah pohon rindang beringin. Tampak banyak mahasiswa tampan-tampan dan mahasiswi cantik-cantik berlalu lalang. Seperti tidak menghiraukan aku adanya waktu itu. Mereka tertawa, bercanda, dan bergurau dengan sesamanya. Tas ransel yang selalu dibawa kemanapun pergi oleh mereka. Angin lembut yang menyapa daerah yang tidak pernah aku datang itu. Tiba-tiba ada suara yang mengetuk ke pintu kamar. Nang, udah tidur belum? Adekmu yang gede pengen main dulu tuh,
kata emak membangunkan imajinasiku. Nun, mak sebentar mak keluar. Nun itu artinya iya ya dalam bahasa Cirebon. Aku menjawab panggilan emak. Selain itu aku biasa menggendong adik laki-lakiku yang memiliki nama sama dengan kepala sekolahku, Pak Hamdani. Adik besarku bernama Halimi. Kasihan Halimi sejak kecil sudah sering sakit-sakitan. Sakit kuning kata orang bilangnya. Dulu adikku sedikit berbadan kuning, namun penyakit kuning yang ia miliki membuat ia harus berjemur sampai siang, sehingga lama-kelamaan badannya menjadi hitam. Jadi penyakit kuning itu kalau di kampung sembuhnya dengan berjemur. Karena jemurnya kesiangan, selalu sampai siang, lama-lama saya warnanya hitam ya. Bahkan aku ingat, ia harus minum darah ular kobra agar penyakit kuningnya hilang. Usaha yang Halimi lakukan bersama bapak akhirnya membuahkan hasil. Adekku Halimi akhirnya sembuh dari penyakit kuning yang ia rasakan. Konon katanya kalau anak kedua berbeda, bisa lebih dibandingkan kakak atau adiknya. Ya, misalnya lebih berani, lebih pintar, lebih galak, lebih sayang, dan lebih yang lainnya. Betul nggak sih? Ada yang anak kedua nggak? Coba boleh komentar sini ya. Anak kedua dalam novel ini katanya lebih pintar, kadang-kadang lebih galak, kadang-kadang lebih sopan, lebih sayang. Pokoknya lebih daripada pertama atau yang ketiga. Aku pun keluar kamar lalu mengajak Halimi bermain. Salah satu mainan kesukaanku adalah bermain perang-perangan dengan boneka tentara kecil yang bisa dipindahkan ke satu tempat ke tempat lainnya. Kalau sudah main berdua, aku jadi lupa waktu karena asiknya bermain peran tentara. Aku sering terbesit ingin menjadi tentara. Aku sendiri memiliki paman yang baru masuk tentara. Sehingga setiap bertemu dia selalu memakai baju tentara, tampak keren dan gagah melihatnya. Pamanku bernama Mang Wair. Aku ingat pesan Mang Wair kepadaku ketika melihatku ingin sekali menjadi tentara. Nang, kayaknya tentara tuh nggak enak. Tapi biarkan memang Mamang yang merasakan enak. Tidak hanya jadi tentara ya Nang. Kamu belajar yang rajin dan bisa menjadi orang hebat melebihi Mamang. Aku mengiyakan yang Mang Wair katakan. Sejak itulah aku dan adekku Halimi jarang bermain tentara-tentaraan lagi. Ya, jadi yang ngomong tentara katanya ya kamu jangan seperti Mamang. Mamang aja jadi tentara. Kamu belajar yang rajin aja. Dan sekarang Mamang saya sudah pensiun. Dan novel ini masih ada ya teman-teman yang great. Sahabat-sahabat yang luar biasa. Pesan dari bagian ini adalah, pesan moral dari bagian ini adalah bahwa setiap kesuksesan itu butuh motivasi. Baik motivasi dari orang lain dan juga motivasi diri Anda sendiri. Saya punya motivasi yang tinggi, tapi juga saya dimotivasi oleh kepala sekolah agar maju dan sukses. Anda juga serupa ya. Selamat menikmati dan membaca novel My Name is Nakoy untuk adik-adik, buat siswa-siswi yang ada dimanapun. Buat kalian, adik-adik saya yang sedang belajar MTS, SMP, Alia, SMA, kuliah, ya, maka novel ini bisa memberikan motivasi kepada kalian. Apa itu? Bahwa belajarlah yang serajin mungkin, sehebat mungkin, setekun mungkin, maka nasib baik akan menemui kalian. Percaya dengan saya. Silakan follow Twitter, Instagram @nakoy ya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.